Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Mari anakku sekalian, ikuti doa belajar. Ikuti Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Amin. Ikuti sama-sama kajiannya. Kelas 4 adalah fardhu mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Fardhu mandi junub. 1. Niat. 2. Menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan sempurna, yaitu mandi junub. Ya, kalau haid berarti niat mandi haid. Ya, baik, pertama adalah niat. Tolong dengarkan baik-baik. Ya, dalam mandi junub tidak boleh menggunakan sabun dulu. Tidak boleh menggunakan sampo dulu. Karena sabun, sampo bahan kimia. Dia licin, nggak bisa tidak bisa menyentuh pori-pori. Ya, jadi harus dengan air dulu. Takala mandi junub, baik karena haid atau karena bermimpi. Ya, dengarkan baik-baik. Adalah yang pertama, kita sucikan dulu kemaluan kita sebelum berniat. Habis itu bagusnya kita berwudu dulu, wudu yang sempurna seperti wudu dalam sholat. Bersihkan kemaluannya, kita wudu dulu ya, nah. Wudu tangannya, berkumur, hidung, muka, ya, tangan hingga siku, rambut, telinga, ya, ingatin telinga, ya, telunjuknya ke dalam, dibasuh, ini jempolnya keluar, pasti ya kali tekan. Nah, begitu pula yang kiri, ini diputar-putar. Nah, kalau wudu bukan begini doang, bukan begitu ya, tapi ini air, ya, bukan dimasukin juga, ya, bekas airnya di sini diputar-putar, telunjuknya, jempolnya ke belakang, gitu ya, ada air, gituin, muter-muter, jempolnya ke belakang. Pasti ya kali tekan. Nah, ditekan gitu ya. Lalu kaki hingga mata kaki. Ingat, dengarkan baik-baik. Kaki, ya, ini keran misalnya dari bawah nih kaki kita. Jari kaki kanan dengan tangan kaki kanan dengan tangan kiri. Nah, gituin. Sela-selanya dimasukin sampai mata kaki. Begitu pula kaki kiri dengan tangan kanan dimasukin dulu sini, karena kalau nggak diginiin ini nggak kebasuh di bawahnya, ya, di sela-sela dulu begini, baru begini, gitu sampai mata kaki, ya. Setelah selesai baru niat mandi junub. Di atas pertama tuh tak kalah ngebasuh kepala, upayakan yang kanan dulu, niat di hati, ini keran di atas atau mungkin pakai gayung. Aku niat mandi junub karena haid misalnya. Aku meniat mandi junub karena mimpi, ya. Aku niat mandi junub fardu karena Allah Ta'ala. Lalu dibasuh yang kanan dulu, yang sebelah kanan, dari kepala, telinga, ketek, ketek, ketiak, terus jari-jari, jari tangan 3 kali. Lalu yang sebelah kiri, rambut, telinga, ketiak, tangan, sela-selanya nih kuku kalau kulit panjang,
selangkangan kiri, ya, dan sampai jari-jari kaki. Habis semua 3 kali masing-masing, upayakan tangan tidak menyentuh kemaluan supaya ada kesunahan. Tadi habis wudu. Jadi habis wudu tadi kan ya, mandi junub kan, tidak menyentuh kemaluan. Ya nah, tidak menyentuh kemaluan. Supaya apa? Nanti nggak batal wudunya. Kalau bisa ya. Paham gitu? Wah ya enggak, takut nggak enak nih. Nggak basuh. Misalnya ini selang. Dengarkan, ini bukan joker tapi sudah ketahui. Selang supaya kebasuh semuanya nih, kemaluan dan macam-macamnya. Ini keran. Kamu goyangin. Gitu supaya kena air ya. Goyangin ya supaya emang enaknya pakai tangan. Cuman supaya dapat wudhu tadi nggak batal, jangan sentuh kemaluan, goyangin. Gitu ya, lebarin lagi. Supaya kena basuh. Sudah semuanya rata dengan air, baru dengan sabun. Dengan sabuni baru sabunin ya. Kalau sudah yakinkan rata dengan air, baru pakai sabun ya. Baru pakai sampo. Upayakan tidak menyentuh kemaluan. Supaya apa? Kalau kamu nggak menyentuh kemaluan, habis selesai mandi, kamu boleh langsung sholat. Kenapa? Karena tadi sudah wudhu. Tapi kalau menyentuh kemaluan karena buru-buru, ya nanti wudhu lagi kalau mau sholat. Paham begitu? Supaya tidak mubazir. Itu tentang mandi junub. Ya, karena sedikit langsung syarat-syarat wudhu. Langsung wudhu nih ya. Ada wudhu. Oke, ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat wudhu. 1. Islam. 2. Tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan baik buruk. Tamyiz namanya. Coba yang tanya yang kalian. Nah, mencuri itu baik atau buruk? Nah, berarti sudah tamyiz. Nah, menolong itu baik atau buruk? Itu berarti orang yang sudah bisa membedakan baik buruk namanya tamyiz. Oke, yang 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Lepas dari segala sesuatu yang bisa menghalangi sampai air ke kulit. Jadi harus lepas. Ada punya perban. Kalau udah kering ya, kalau masih basah, kalau masih sakit nggak usah dibuka. Yang lain saja yang dibasuh ya. Ada getah nangka. Pastikan nih, nangka itu sensitif getahnya. Nggak kena air nanti kalau pas di tempat anggota wudhu. Misalnya ada getah nangka di tangan sini. Pastikan dulu dibersihin. Ya. Jangan apa gitu ya. Ada bekas apa lagi? Permen karet. Ya. Permen itu nggak bisa dibasuh kalau di sini. Kecuali permen karetnya dipuster, nggak apa-apa. Ini kan bukan anggota wudhu. Pokoknya yang ada di anggota wudhu yang menghalangi air dilepas, dibersihin. Seperti apa? Getah nangka, permen karet, apa lagi? Yang menghalangi air. Kutek, ya kutek itu ya. Kutek itu kan bukan henna. Kalau henna pacar orang pulang haji umroh itu nggak apa-apa karena dia langsung ke kulit. Tapi kalau kutek itu dibuka dulu. Kalau kan habis jalan-jalan naik kutek maka dibersihin dulu karena menghalangi air. Paham gitu? Ya. Kalau itu apa namanya? Santoplas menghalangi air nggak? Kena nggak air? Miss, santoplas. Air nembus nggak? Kalau lapisan dalamnya nggak kena ya. Air nggak kena air ya. Ya, kalau sudah kering dicabut santoplasnya supaya air wudhunya nyampe ke kelingking kita atau jari kita. Tapi kalau masih sakit nggak apa-apa, dimaafu. Kalau aduh sakit ya enggak, ya sudah berarti yang sakit ini, yang bekas perban ini jangan kena air kalau masih sakit. Tapi kalau udah sembuh dibuka karena menghalangi air. Lanjut.
Yang kelima, oke. 5. Tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudu yang merubah keaslian air. Apa contohnya? Tidak ada sesuatu yang merubah. Ada bekas di tangannya, ada bekas pewarna gitu kan. Nah, kalau ada air malah merubah airnya, jangan sampai begitu. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, mengetahui bahwa hukum wudu tersebut adalah wajib. 7. Tidak boleh beriktikad bahwa salah satu dari fardu-fardu wudu hukumnya sunnah atau tidak wajib. 8. Kesucian air wudu tersebut. 9. Masuk waktu sholat yang dikerjakan. 10. Mualat untuk daim al-hadas, yaitu orang yang selalu hadas karena beser kencing atau keluar darah istihadah atau ambeien. Oke. Tadi keterangan yang keenam adalah mengetahui bahwa hukum wudu adalah wajib. Wudu adalah wajib. Yang ketujuh, tidak boleh beriktikad. Apa iktikad? Berkeyakinan bahwa salah satu fardu wudu adalah sunnah. Oke, yang tanya kembali, mana yang fardu wudu? Mana aja yo yang fardu? Apa yang fardu? Niat. Yang kedua, muka. Yang ketiga, tangan hingga siku. Yang keempat, kepala. Yang kelima, kaki hingga mata kaki. Yang keenam, itu yang fardu. Itu yang fardu. Nggak boleh bilang sunnah. Oh, kamu nggak tangan? Ah, sunnah. Itu batal wudunya. Ya, yang fardu adalah fardu. Kalau fardu wajib dibasuh. Kecuali yang sunnah. Mana yang sunnah? Cuci tangan, berkumur, hidung, telinga, itu sunnah, boleh ditinggalkan. Paham begitu? Masuk waktu. Apalagi saudu, mualat. Apa mualat? Continue. Apa mualat? Continue, berkesinambungan. Jangan habis wajah ngopi dulu, habis ngebasuh tangan main bola dulu, udah kering maka nggak sah. Jadi harus bersambung ya, terus nggak boleh habis ngebasuh tangan ya jalan dulu pergi ke warung ya, basuh telinga jalan dulu ya, nggak boleh. Jadi harus mualat, bersambung ya wudunya. Begitu, paham? Paham. Itu kajian kita tentang syarat-syarat wudu. Lanjut kelas 6. Kelas 6. Ya, dibuka kelas 6. Syarat-syarat takbiratul ihram. 5-6 dibuka. Syarat-syarat takbiratul ihram. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat takbiratul ihram. 1. Mengucapkan takbiratul ihram ketika berdiri. 2. Mengucapkan dengan bahasa Arab. 3. Menggunakan lafaz Allah. 4. Menggunakan lafaz akbar. 5. Berurutan antara dua lafaz tersebut. 6. Tidak memanjangkan huruf hamzah dari lafaz Allah. 7. Tidak memanjangkan huruf ba dari lafaz akbar.
8. Tidak mentasydidkan huruf ba tersebut. 9. Tidak menambahkan huruf waw berbaris atau tidak antara dua kalimat tersebut. 10. Tidak berhenti antara dua kalimat sekalipun sebentar. 11. Mendengarkan dua kalimat tersebut. 12. Masuk waktu sholat tersebut jika mempunyai waktu. 13. Mengucapkan takbiratul ihram tersebut ketika menghadap kiblat. 14. Tidak tersalah dalam mengucapkan salah satu dari huruf kalimat tersebut. 15. Takbiratul ihram makmum sesudah takbiratul ihram dari imam. Ya, dengarkan baik-baik. Ini syarat takbiratul ihram. Ini rukun. Takbir kan rukunnya. Dengarkan baik-baik. Baik. 1. Mengucapkan takbiratul ihram ketika berdiri bila mampu. Bila mampu. Kalau nggak kuat boleh duduk. Takbirnya kan. Kalau nggak duduk boleh berbaring. Kalau sakit ya. Paham begitu? Kalau mampu berdiri. Kedua, mengucapkan dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Bahasa Arab. Ya, menggunakan lafaz Allah dan Akbar. Terus yang kelima, berturut-turut. Allahu Akbar. Ya, berturut-turut. Nggak boleh Allah Akbar. Nggak boleh. Harus berturut-turut. Tidak memanjangkan huruf hamzah di lafaz Allah. Nggak boleh. Allah. Nggak boleh. A-nya pendek. Kedua, tidak memanjangkan huruf ba di lafaz akbar. Nggak boleh. Allahu Akbar. Nggak boleh. Barnya, ba-nya pendek. Tidak mentasydidkan huruf ba. Nggak boleh. Allahu Akbar. Nggak boleh. Nggak boleh. Allahu Akbar. Nggak boleh ya. Ba-nya nggak boleh tasydid. Paham begitu? Tidak menambahkan huruf waw. Nggak boleh. Dengarkan. Nggak boleh. Allahu Akbar. Nggak boleh waw tambahin. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh berhenti antara keduanya. Allah Akbar. Nggak boleh. Harus bersambung. Masuk waktu. Oke. Mengucapkan takbiratul ihram ketika menghadap kiblat. Jangan lagi jalan. Nggak boleh. Pastikan dulu ada kiblat. Allah. Jadi angkat tangan dulu ya nak. Angkat tangan dua begini. Baru takbir. Pas di sini Allah. Di hati niat Allah. Fardhu zuhur 4 rakaat. Lillahi ta'ala. Hu akbar. Allah. Di sini. Angkat tangannya. Pas di telinga Allah. Di hati ngomong Allah. Fardhu asar 4 rakaat. Lillahi ta'ala. Hu akbar. Begitu ya. Begitu. Terus nggak salah membaca keduanya. Yang kelimanya takbiratul ihram makmum setelah imam. Jangan bareng. Pastikan imam sudah imam nih Allahu Akbar, baru makmum takbir. Oke, contoh siapa? Contoh kelas 6. Kamu nak? Ya, maju. Mikdad, maju tak ya, maju.
Takbir. Coba, mata sana takbir. Takbir gimana? Coba gimana gerakannya plus lafadznya. Gerakan takbir dan lafadznya. Pastikan tangan sudah di dua tahun telinga baru takbir. Coba angkat dulu. Baru. Diulang. Ya. Yeah. Di mana niatnya? Lihat. Di hati pas lafaz Allah. Dia lagi ulang. Coba lagi. Hu-nya dibaca nggak? Hu-nya dibaca nggak? Dibaca ya. Usolli misalnya pakai lafaz. Usolli fardhu zuhri arba. Coba dari lafaz. Bisa salat zuhur. Usollinya pakai usolli nggak? Pakai usolli coba. Pakai usolli. Usolli sunat duha misalnya. Terus usolli sunat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allah. Di sini baru Allah ya. Allah. Di hati ngomong Allah. Sunat duha 2 rakaat. Hu akbar. Ya, kasih. Ya, lihat usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbil berarti ada makmuman lillahi ta'ala. Di sini dulu ya. Di sini dulu 2 tangan. Allah. Di hati ngomong fardhu zuhur 4 rakaat makmuman. Masih ingat kemarin ya? Jadi qasad ta'arud ta'yin. Fardu pas sunnah, salat apa berapa rakaat itu 3 niat ya. Allah. Fardhu zuhur 4 rakaat makmuman. Hu akbar. Allah. Di hati ngomong Allah. Fardhu zuhur 4 rakaat makmuman. Hu akbar. Paham? Itu materi kita hari ini. Semoga takbir kalian sesuai dengan syariat. Amin ya rabbal alamin.